Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah yang telah menciptakan langit tanpa tiang, menciptakan lautan yang luas, menciptakan gunung-gunung yang tinggi menjulang, berbagai macam jenis ikan pun menghias lautan berwarna-warni, bermacam-macam tanah pun, bermacam-macam batu pun telah diciptakan. Dan kita sendiri telah merasakan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti kita tidak akan mampu menghitungnya. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri teladan dan bimbingan kepada kita, sehingga kita mantap di dalam melaksanakan ajaran Islam. Pemirsa yang berbahagia, betapa penting kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maknanya juga dapat kita perluas. Tidak ada Tuhan yang mampu memberi rezeki kecuali Allah. Tiada Tuhan yang mampu memberi kekuatan manusia kecuali Allah. Tiada Tuhan yang mampu berikan petunjuk kecuali Allah. Nah, demikianlah pikiran kita, karena kita sebagai seorang mukmin dan menyandarkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk memperkuat agar kalimat la ilaha illallah itu tetap berada dalam diri kita, maka kita harus memiliki ilmu, mengetahui sejauh mana pengertian kalimat la ilaha illallah. Di dalam surat Muhammad ayat 9 ayat 19 Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka mengetahuilah engkau sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Kita tanamkan kalimat ini di dalam hati kita agar kita tidak menggantungkan diri kita kepada selain Allah, agar kita tidak mudah terkecoh tuhan-tuhan dunia yang berupa uang,
jabatan, dan wanita. Mengapa demikian? Sebab Tuhan selain Allah itu dapat menyesatkan manusia. Ya, tauhid. Sesembahan selain Allah itu disebut pula tauhid. Saking hebatnya kalimat la ilaha illallah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang mati dan dia mengetahui sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dakhala jannah, orang itu pasti masuk surga. Jadi bukan sekedar dihafal, tetapi mengerti betul kalimat la ilaha illallah sehingga dirinya terjauh dari perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kalimat tauhid yang berada dalam diri kita itu menghunjam ke dalam hati, tidak mudah tumbang, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, hendaklah kita mengetahui, memahami tentang kalimat la ilaha illallah sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Maka mengetahuilah engkau Muhammad annahu sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan meminta ampunlah engkau karena dosamu, dan untuk orang-orang mukmin laki-laki dan untuk orang mukmin perempuan. Yang kita jadikan dasar adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka kita sudah selayaknya paham dengan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah menjadikan diri kita untuk bertuhan hanya kepada Allah, hanya minta tolong kepada Allah, hanya berlindung dari segala kejahatan kepada Allah. Oleh karena itu, kita sadar bahwa tidak hanya ucapan la ilaha illallah, tetapi pengembangannya seperti itu. Tidak ada Tuhan yang kuasa memberi kesembuhan kecuali Allah, dan seterusnya. Di dalam suatu hadis
Nabi pernah bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang mati dan dia mengetahui sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia masuk surga. Ini kan sangat jelas. Sehingga setelah dia itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, selalu mentaati Allah, perintah-perintahnya ditaati, larangannya dijauhi. Sehingga kalau kepatuhan seseorang itu kepada Allah, minta lindung kepada Allah, maka otomatis dan masuk akal kalau orang yang mengetahui kalimat la ilaha illallah itu masuk surga. Kemudian yang kedua, agar kalimat tauhid itu tetap berada dalam diri kita, maka kita tidak boleh ragu-ragu. Kita tidak boleh ragu-ragu terhadap kalimat tauhid. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya hanya orang-orang mukmin atau sesungguhnya mukmin yang sejati itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu akan keimanannya itu. Wajadu dan berjuang mereka bi amwalihim dengan harta-harta mereka, wa anfusihim dan diri mereka fi sabilillah di jalan Allah. Ulaika mereka itulah hum mereka as-shadiqun orang-orang yang jujur. Jadi tidak ragu kepada kalimat la ilaha illallah. Itu akan menimbulkan kita rela berjuang di jalan Allah dengan harta kita, dengan jiwa kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, maka betapa pentingnya kita memahami kalimat la ilaha illallah itu yang memang cukup simpel pemahaman itu, tetapi memiliki makna yang sangat luas. Kemudian yang ketiga, agar kalimat tauhid itu tetap berada dalam diri kita, maka hendaklah kita berlaku ikhlas. Ikhlas bertuhan kepada Allah. Ikhlas betul bernabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku rela Allah Tuhanku. Aku rela Islam agamaku. Aku rela Muhammad nabiku. Seperti ini. Jadi kita ikhlas.
Allah memberitahukan kepada kita agar kita berbuat ikhlas sebagaimana dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidak diperintahkan mereka kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Karenanya agama, dalam beragama lurus, dan mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat. Demikian itulah agama yang lurus. Pemirsa yang berbahagia, jadi ada 3 hal yang kita lakukan agar kita mantap pada kalimat la ilaha illallah, sehingga kalimat la ilaha illallah itu sangat berpengaruh terhadap diri kita, sehingga kita selalu berjalan di atas jalan yang telah ditunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian singkat, semoga kita dapat memahaminya, kita dapat memperoleh hikmahnya, sehingga betul-betul kita benar di dalam menjalankan agama sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.